Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Nabi Yesus Kristus, mari kita belajar demi belajar dalam firman kebenaran Allah, supaya kita kuat menghadapi segala sesuatu di tahun 2022 ini. Kita tidak tahu apa saudara-saudariku yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, kita buat berita firman Tuhan di channel TV Jurnal Polisi Online ini, yang pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana pesan-pesan Tuhan bagi kita semua supaya semakin kuat menundukkan diri kepada Tuhan. Jangan lalai, saudaraku, jangan lalai. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka Injil firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Kalau ada etikat dan baik menonton video firman Tuhan ini, percayalah, kita pasti diberkati, dicermati, dimatangi, semakin mengerti akan kebenaran Allah. Sanggup menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Karena yang Tuhan inginkan sekarang, yang kita percaya kepada Yesus, di prakteknya. Yang Tuhan inginkan sekarang, yang percaya kita kepada Yesus, di prakteknya, di perilaku kita kepada Tuhan. Bukan hanya mendengar. Ini yang Tuhan izinkan sekarang bagi kita, supaya kita kuat. Sehingga tidak hanya kata-katanya. Berbahasa kata-katanya ini yang paling kadang-kadang kita tidak sadari. Sementara kita selalu beribadah, berdoa kepada Tuhan di saat ibadah raya, kebaktian malam, namun sesaat itu bukan bisa menjadi sebuah praktek di rumah kita, di mana kita pun berada, mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa. Yang Tuhan inginkan saat ini bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sekarang di prakteknya. Contoh, berdoa di rumah, mengucap syukur kepada Tuhan, lakukan dengan seturut Allah. Kenapa, saudara-saudariku? Sebenarnya Tuhan itu mengingatkan untuk umat-umat yang percaya kepadanya supaya makin tekun. Kenapa? Karena tubuh manusia adalah bukan hanya milik kita sendiri. Tubuh kita ini enggak kita sendiri memiliki. Tubuh kita ini baik daripada Allah. Adanya kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam jiwa pemikiran kita dan tubuh kita, menguatkan menghadapi gelombang arus perbuatan-perbuatan kegelapan, supaya kita terpisah dari kebenaran Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita hidup bukan hanya di bumi ini, saudara-saudari. Banyak orang berkata, kalau sudah mati aku nggak tahu-tahu lagi tuh. Nggak itu. Karena kehidupan manusia kedua kali ada yang Tuhan bangkitkan. Orang mati dengan orang hidup. Kebangkitan kita bukan daging dan tubuh lagi yang Tuhan ubah, yang menjadi berbentuk makhluk. Apakah kita diciptakan sesuai dengan makhluk surgawi atau makhluk neraka? Banyak mungkin kita kadang berkata, kalau sudah mati aku nggak tahu-tahu. Benar, pada saat itu, sewaktu Tuhan membangkitkan orang mati dengan orang hidup, kita dibangkitkan kembali yang berbentuk manusia, makhluk roh. Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka? Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam kita yang percaya kepada Yesus Kristus, sewaktu hidupmu lah berikan kesempatan datang kepadaku, kata Tuhan. Mari belajar demi belajar, saudara-saudariku, datang kepada Tuhan. Apapun dosa perilaku kita saat ini, mari bersujud kepada Tuhan. Mari minta ampun kepada Tuhan. Tapi jangan lakukan lagi kedua kali. Walaupun itu beban berat, memang beban berat.
Mengikuti kebenaran Tuhan, mengikuti cara Tuhan tidak mudah sebenarnya. Kalau kita mengikuti cara Allah di dalam kebenaran Tuhan, begitu cepatnya reaksi kuasa kegelapan bekerja, ya ingin memisahkan kita dari kebenaran Allah. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman kebenaran Tuhan berkata, tertulis 1 Yohanes pasal 4, 7 sampai 8. Bagaimana cara kita datang di dalam kebenaran Tuhan? Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kamu hanya pendengar, jadilah menjadi pelaku firman Tuhan, dan lakukanlah dalam hidupmu, di dalam prakteknya, datang kepadaku, kata Tuhan. Jadi supaya kita mengerti dalam kebenaran Tuhan, sekali kadang-kadang kita masuk beribadah gereja, kebaktian malam, memang benar kita lakukan. Tetapi Tuhan mengatakan, bagaimana sih cara sebenarnya melakukan hal kehidupan di dalam kebenaran Tuhan yang sesuai firman-Nya. Dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 4, 7 sampai 8. Perikopnya adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ayat 7 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8 mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ulangi saudaraku, ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus yang seiman sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, kemungkinan kita selalu datang beribadah ke gereja, ya. Kemungkinan kita selalu ibadah kebaktian malam, berseru berserah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan lawatan Tuhan yang terjadi bagi kita. Tujuan dari ranah firman Tuhan bukan hanya itu, saudara-saudaraku. Menjadilah pelaku firman Tuhan, melakukan di dalam prakteknya, mengerti akan mengasihi kepada sesama, saling memberi, saling menolong dalam perlawanan. Apa yang dikatakan perlawanan kita saat ini? Melawan kuasa kegelapan, bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, hawa nafsu, kedanggingan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kalau kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, sekalipun kita masih belajar datang kepada Tuhan, mari belajar saling mengasihi kepada sesama. Mari saling mendoakan, jangan saling menjatuhkan. Hati-hati kuasa kegelapan, tipu daya iblis yang menghancurkan, mencerai-berai dalam persekutuan, dalam ibadah, bujuk rayuan kegelapan, tipu daya dosa. Ini yang saat ini harus kita jaga. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita, barang siapa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berarti kita lahir daripada Allah. Tetapi barang siapa yang tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan, berarti bukan itu lahir dari Allah. Sekalipun kita ciptaan Tuhan, memang manusia itulah ciptaan Tuhan, lahir dari Allah, jiwa dan pemikiran iman kita yang menjadi sebuah sanggup melakukan di dalam hal prakteknya. Bagi saya, saudara-saudaraku, sekalipun aku mengerti kebenaran Tuhan, sekalipun aku rajin berdoa kepada Tuhan, kalau tidak memberikan perilaku kasih kepada sesama, berarti saya belum benar-benar mengenal kebenaran Allah.
Karena itu firman Tuhan berkata, saudara-saudariku, barang siapa saudara-saudariku, kata Tuhan, saling mengasihilah kamu kepada sesama. Maka dikatakan, saudaraku, saudara-saudariku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dengan mengenal Allah. Pesan-pesan daripada firman kebenaran Allah di tahun 2022 ini diutamakan mari saling mengasihi kepada sesama. Mari saling mengingatkan di dalam doa, mendoakan sesama. Apapun perbuatan-perbuatan kejahatan dia yang terjadi, inilah yang Tuhan inginkan. Maka firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana. Jadikanlah orang-orang supaya percaya kepadaku. Kemungkinan banyak kita terkadang mengerti kebenaran Tuhan, mengerti berdoa, tetapi tidak melakukan di dalam hal prakteknya mengasihi sesama. Terkadang bisa-bisa jadi menjatuhkan. Buat apa kita mengerti kebenaran Allah? Buat apa kita berdoa kepada Tuhan kalau tidak ada hati nurani mengasihi kepada sesama? Sebab firman Tuhan mengatakan barang siapa mengasihi, dia lahir daripada Allah. Lahir daripada Allah artinya bukan daging dan tubuh secara badani, melainkan iman. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ini pesan-pesan Tuhan kita di tahun 2022 ini, karena kita nggak tahu apa mau kita hadapi lagi ke depan. Mari bersekutu kepada Tuhan. Mari sekata kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudariku Tuhan pesankan ini? Kita selalu mengasihi kepada sesama. Tentu kita lahir daripada Allah. Manusia memang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian, kecuali yang sangat berlebihan. Mari kita doakan mereka. Jangan saling menjatuhkan. Mari bersatu padu kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus, ilahi keajaiban yang nyata daripada Bapa Surga Yesus Kristus. Itu rencana Tuhan saat ini, saudara-saudariku. Di mana firman ini mengatakan barang siapa tidak mengasihi saudara-saudara, kita lahir, iman kita berarti bukan iman daripada Tuhan. Berarti iman dunia, hawa nafsu kedagingan, sombong, congkak, angku, ego. Hati-hati bujuk rayuan kegelapan tipu daya iblis. Sekarang kuasa kegelapan kepada manusia bukan kasar. Pekerjaan kuasa iblis sekarang berbagai cara kriteria mereka menghancurkan manusia dari Tuhan. Ada bujuk rayuannya, ada tipu dayanya, manipulatifnya ada, terkadang kasar pun ada. Tetapi semakin kita mengenal kebenaran Tuhan, apa yang terjadi? Pekerjaan iblis membujuk rayu orang yang mengenal kebenaran Tuhan. Tipu daya dosa yang lakukan mereka, tipu muslihat yang mereka buat kepada kita, terkadang tanpa kita sadari. Apa yang mereka bujuk dalam di tubuh kita ini, pemikiran kita, supaya jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, saling mengasihilah kamu kepada sesama, saling mendoakanlah kepada sesama, saling supportlah dalam doa, supaya bujur rayuan kegelapan tidak masuk. Ini yang terjadi hari-hari terakhir. Kita ingat saudaraku, pekerjaan iblis hari-hari terakhir, bujuk rayuannya, tipu daya dosa, tipu muslihat dosa. Iblis sekarang pandai orang itu membujuk rayu pemikiran manusia supaya terpisah daripada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu iman kita kadang-kadang goyang.
Kadang kita lalai, lemah, tidak melakukan dalam pekerjaan Tuhan, tidak mau saling memaafkan kepada sesama. Padahal kita mengerti kebenaran Allah. Berdua kita di gereja menangis meneteskan air mata, tetapi saat di gereja itu ranah daripada firman Allah mengajak kita semua, antara saudara-saudaraku dengan saya, sama kita diproses, sama kita diingatkan. Mari belajar mengasihi sesama. Manusia, seseorang pun tidak luput dari kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, mari saling support dalam doa, saling mengasihi sesama, supaya tidak terjadi ranah-ranah dosa dalam jiwa pemikiran kita. Jangan saling menjatuhkan, sehingga guncangan-guncangan di dalam persekutuan, dalam keibadahan, tidak bisa ranah kuasa iblis masuk membujuk rayu jiwa pemikiran kita. Karena kita kuat saling menopang di dalam doa. Dimanapun kita berada, saudara-saudaraku, mari belajar berdoa syafaat kepada Tuhan. Kalau kita berdoa syafaat kepada Tuhan dalam kepribadian, firman Tuhan berkata, segala dosa kita 60% terhapus. Maka saya pribadi selalu berdoa syafaat di rumah saya. Saya doakan. Tujuan daripada parana firman Tuhan, kalau kita melakukan doa syafaat itu, firman Tuhan berkata, 60% dosa kita Tuhan hapuskan. Apapun perbuatan kita, karena manusia tidak luput dari segala kekurangan. Tetapi Tuhan berkata, selalulah berdoa kepadaku. Karena Tuhan tahu sejauh mana kekuatan kita menghadapi dunia ini. Secara badani lahiriah kita tidak sanggup menghadapi dunia ini, saudara-saudaraku. Tentu kita bagaimana? Minta pertolongan kepada Allah. Sehingga Tuhan mengingatkan Roh Kudus-Nya yang ada terkoneksi di tubuh kita, sehingga kita kuat menghadapi segala bentuk apapun. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, saudara-saudaraku. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan di hadapan Tuhan, siapapun orangnya. Saudara kekasihku dalam nama Yesus, maka dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tentu dong kita sudah belajar kebenaran Tuhan. Marilah kita lakukan kasih, mengasihi. Jangan saling menjatuhkan. Kalau masih ada pemikiran kita di dalam persekutuan ibadah, menjelek-jelekkan orang, menjatuhkan orang, itu bukan lahir dari Allah. Yang lahir dari Allah lemah lembut, dewasa, ramah lingkungan. Kenapa? Karena sudah ada naungan Roh Kudus membenahi kita. Kita semakin didewasakan. Hati-hati, saudara-saudariku. Kadang-kadang jiwa pemikiran kita diselimuti roh kegelapan. Bujur roh kegelapan pemikiran kita. Karena ada salah satu kesalahan seseorang, terjadi saling menjatuhkan, bukan saling mendoakan. Bagaimana kita mengenal Allah yang sedemikian? Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, mari belajar dalam kebenaran Allah. Ini hari-hari terakhir.
Dunia semakin gawat, dunia semakin guncang. Diguncang roh kegelapan. Sebab itu firman Allah mengingatkan kita semua bagi seluruh umat Kristen dimanapun berada, tanpa terkecuali yang mengenal Yesus Kristus. Mari kita saling berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita jauhi menganggap diri kita paling dekat kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan, seturut Tuhan dekat kepada kita atas kita melakukan doa di dalam Tuhan. Bagi saya, kalau ada orang mengatakan dirinya dia paling dekat kepada Tuhan, bagi saya tidak yakin itu. Tetapi mari bagaimana kita punya cara di dalam kebenaran Tuhan melalui firman-Nya supaya Tuhan mendekat kepada kita. Tentu kita mulai datang di dalam kebenaran Tuhan, mulai berjalan datang di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mendekat kepada kita. Sehingga kita semakin dikuatkan dengan naungan Roh Kudus-Nya. Jamahan tangannya, naungannya, keajaibannya, mujizatnya, keilahiannya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari dong datang pelan-pelan kepada Tuhan. Jangan takut, berikan waktu dan kesempatan. Lihat situasi yang terjadi. Supaya kita dalam hidup kita ada kesempatan waktu datang kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput nyawa kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan memisahkan roh yang ada di tubuh kita. Dia cabut, dipisahkan dengan daging dan tubuh. Kita nggak tahu. Dia yang berada di kuasa. Yang anak kecil, yang anak muda, yang tua, kita tidak tahu Tuhan cabut. Di dalam Tuhan bukan memandang anak-anak, bukan memandang remaja, bukan memandang yang tua, sama di hadapan Tuhan. Kalau dia sudah berkenan mencabut, memisahkan rohnya dari tubuhnya, kalau udah dia cabut, mau bilang apa kita? Sebab itu firman Tuhan mengingatkan, mari sewaktu hidupmu datang kepada aku, kata Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan dia cabut. Kita tidak tahu kapan dia jemput. Kita semua harus menghadap. Firman Tuhan ini mari belajar demi belajar. Pelan-pelan datang kepada Tuhan. Jangan ceroboh. Terus terang aja saudara-saudariku, mengikuti kebenaran Tuhan bukan gampang. Enggak mudah sih. Apalagi man kita goyang-goyang. Siapa bilang mengikuti kebenaran Tuhan gampang? Ada orang mengatakan mengikuti kebenaran Tuhan mudah. Enggak ada, berat. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan, berdoalah kepada aku, belajarlah dari firman-Ku, sehingga aku menolongmu. Kenapa firman Tuhan mengatakan itu? Karena mengikuti kebenaran Tuhan tidak mudah, saudaraku. Sama seperti berjalan di api yang membara. Berjalan di batu, di jalan batu-batu kerikilan yang tajam. Kalau ada orang mengatakan ikut kebenaran Tuhan gampang bagi saya, belum tentu. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, berdoalah, belajarlah firman kebenaranku, sehingga aku menolongmu. Bagaimana kita mengikuti kebenaran Tuhan begitu gampang sementara kita tidak mau melakukan? Hanya doa aja pun di rumah nggak mau. Tapi kalau sudah tersandung, tolong aku Tuhan. Sebab itu firman Tuhan, saling mengasihilah kamu. Saling topang dua. Saling memberi, saling support. Supaya Tuhan kuatkan kita. Di saat kita datang keberadaan kita kepada Tuhan.
Berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Begitu cepatnya drastis kuasa kegelapan bekerja di dalam keibadahan kita. Cepat itu, drastis itu. Mengganggu jiwa pemikiran kita. Maka terkadang kalau nggak kuat iman kita, mau kita berdoa mengingat harta kita di rumah. Itu kecepatan kuasa kegelapan itu manipulasi jiwa pemikiran kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan, kuatkan imanmu dalam doamu. Tujuan daripada kuasa kegelapan dalam rancangan mereka supaya kita mendua hati kepada Tuhan. Dalam ibadah, dalam naungan doa, dalam kehidupan. Itu tujuan kuasa kegelapan, itulah dikatakan manipulatif. Manipulasi, tipu daya. Bagaimana cara kita punya cara menghadapi itu? Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, tulus kepada Tuhan. Kalau kita datang beribadah, berdoa kepada Tuhan, mendua hati, lebih bagus tidak beribadah. Menambah-nambah dosa. Karena Tuhan berkata bahwa aku adalah Allah yang cemburu. Mari belajar kepada Tuhan. Semakin berdoa pada Tuhan. Supaya Tuhan jamah kita diliputi, didewasakan. Mari saling nopang doa. Supaya kuasa kegelapan, tipu daya iblis tidak masuk dalam ranah jiwa pemikiran kita. Kenapa? Kalau kita memang kuat, tekun, percaya Roh Kudus. Karena baik kita ini, tubuh kita ini bukan kita hanya memiliki, firman Tuhan mengatakan itu. Tubuh manusia adalah baik daripada Allah. Bukan hanya kita memiliki, melainkan rohnya yang sudah melekat di dalam jiwa pemikiran kita yang akan menolong kita kalau kita percaya. Yang dikatakan kuasa Roh Kudus. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari demi belajar kepada Tuhan. Mari berjalan di dalam kebenaran Allah. Mari pelan-pelan saudara-saudaraku. Belajar firman Tuhan di rumah. Baca kitab Anda walaupun sedikit. Berdoa kepada Tuhan walaupun sedikit tapi pasti. Hidup ini sementara. Kita harus menghadap tata panggilan Allah dan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Allah dalam hidupmu kesempatan berikan waktu kepada Tuhan. Mengucap syukurlah selalu kepada Aku, kata Tuhan. Berdoalah. Mari belajar demi belajar dalam kebenaran Tuhan. Antara saudara-saudaraku dengan saya sama. Diingatkan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada terkecuali. Sama kita semua diproses. Tujuan ranah daripada Allah supaya kita nanti mendapatkan ada kelulusan di kelak kemudian dalam penghakimannya, supaya kita tidak menjadi penghuni neraka, melainkan penghuni surgawi. Mari belajar dalam hidup. Mungkin banyak orang berkata, kalau sudah mati aku nggak tahu lagi aku. Jangan Anda katakan itu. Sebab kebangkitan manusia kedua kali ada sama seperti Yesus bangkit. Sekalipun daging dan tubuh tidak akan bangkit, namun roh yang dia cabut dari kita dibangkitkan oleh Tuhan. Apakah menjadi makhluk penghuni surgawi atau makhluk penghuni neraka? Pikirkan persoalan di kelak kemudian. Jangan hanya memikirkan di dalam kehidupan dunia semata. Percayalah saudara-saudara. Karena kita hadapi semua itu. Mari belajar demi belajar. Kalau ada kesalahan dosa selama ini kita lakukan, mari menundukkan diri kepada Tuhan, minta pengampunan. Belajar berdoa kuat. Tapi belajar jangan mengulangi lagi. Apalagi Tuhan Allah. Dia melihat umatnya
sudah mengerti kebenaran Allah di hadapan mata Tuhan, ternyata melakukan lebih jahat itu lagi, bagi saya Tuhan tidak mau lagi mengampuni itu. Kita udah mengenal kebenaran Tuhan, kita ada rajin beribadah, rajin ini semua belajar mengenal Tuhan. Ternyata kita melakukan dosa yang begitu jahat di hadapan Tuhan, yang begitu keji di hadapan Tuhan. Tuhan bakal tidak mau mengampuni itu lagi, menurut saya ya. Mungkin banyak alasan orang, benar, aku datang kepada orang yang jahat, kata Tuhan. Bagi orang yang jahat tidak mengenal kebenaran Tuhan, maksudnya supaya mereka datang, kita doakan supaya mereka menjadi mengerti kebenaran Allah. Kenapa Tuhan tidak mengatakan aku datang kepada orang benar? Kenapa Tuhan itu tidak mengatakan itu? Karena kita belajar kebenaran Tuhan, yang sudah mengenal kebenaran Tuhan, tentu hanya tinggal melakukan iya dengan tidak. Hati-hati jangan jatuh lagi. Kalau jatuh lagi berarti iman kita nggak ada lagi. Mungkin Tuhan nggak mau lagi mengampuni itu. Karena masih banyak Tuhan cari orang yang jahat yang belum mengenal kebenaran Tuhan menjadi anak-anaknya. Maka firman Tuhan berkata, hati-hati. Yang terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa yang terdahulu. Kita pahami itu. Kalau bahasa Batak mandok na parjolo boy parpudi na parpudi boy parjolo. Apalagi di dalam kebenaran Tuhan. Mari bertahan kepada Tuhan. Walaupun begitu berat, memang berat, memang nggak mudah. Pernyataan firman daripada Allah, biarlah pengujian, pencobaan, pergumulan yang kau rasakan menambah kekuatan imanmu kepada aku, sehingga aku menolongmu. Setiap manusia mengikuti jalan kebenaran Tuhan, kalau tidak menghadapi masalah, berarti dia nggak mengenal kebenaran Tuhan. Kenapa Tuhan katakan itu bagi kita? Kalau dia nggak Tuhan buat itu, kita nggak mengenal Tuhan. Sekalipun berbeda-beda pengujian itu Tuhan berikan. Karena firman Allah tujuannya di dalam kebenarannya, supaya manusia ini mengerti, belajar dan belajar dalam kebenaran Tuhan. Jauhi mendua hati datang kepada Tuhan. Kalau kita datang beribadah ke gereja, ibadah raya, kebaktian malam maupun doa di rumah, kalau mendua hati lebih baik stop. Jangan berdoa. Supaya jangan menambah dosa lagi. Hindari berdoa kepada Tuhan mendua hati. Minta Roh Kudus naungannya, tangannya supaya kita dikuatkan. Belajar dan belajar dalam kebenaran Tuhan. Pasti dia tuntun dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini inilah firman Tuhan kita buat di dalam kebenaran Tuhan. Tujuan daripada firman ini supaya kita semakin kuat datang kepada Tuhan. Hindari mendua hati kepada Tuhan. Belajar kita kepada Tuhan, berdoa. Pasti Tuhan tuntun kita, saudara-saudaraku. Adanya kuasa Roh Kudus yang terkoneksi di dalam jiwa, pemikiran, dan tubuh kita. Sebab tubuh kita lah baik daripada Allah. Di dalam persekutuan ibadah dimanapun saudara-saudariku berada, mari belajar. Jangan saling menjatuhkan. Mari saling berdoa kepada sesama. Doakan hamba Tuhan. Doakan sesama jemaat. Doakan sesama domba Allah. Apapun kekurangan dia dan kelalaian dia. Karena itu urusan Tuhan. Tetapi memang ada juga firman Tuhan berkata, sudah engkau begitu rajin mendoakan dia, namun dia bebal, degil, kata Tuhan. Serahkanlah kepada tanganku, kata Tuhan. Memang ada itu tertulis. Kalau sudah sangat berlebihan, memang dia sudah kita doakan juga. Enggak mau juga berubah. Udah kita berdoa serahkan kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan terhadap dia. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari bersatu padu
yang mengenal Yesus Kristus, kita pada khususnya umat Kristen dan Nasrani dimanapun berada, kita buat firman Tuhan ini, akan kita share semua ke Facebook. Bukan ada kepentingan saya pribadi, saudara-saudaraku. Tujuan rana daripada firman Allah, supaya kita terkoneksi semua kepada Tuhan dalam naungan doa dan ibadah kita, sehingga Tuhan Allah menopang uluran tangan atas belas kasih-Nya, kesetiaannya bagi kita, karena Dia melihat kita ada kesetiaan kita datang kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari sepadu hati sepadan, bersatu hati kepada Tuhan, saling menolong doa, saling menopang doa, saling mendukung, saling memberi apapun kekurangan yang Tuhan inginkan dari kita berjalan di kebenaran Tuhan. Saling menopang, saling mengasihi, bukan saling menjatuhkan. Hati-hati, itu yang Tuhan inginkan, sehingga kita dapat menempuh rencana daripada Allah, seturut daripada Tuhan yang telah Tuhan meteraikan antara surgawi dengan neraka, pengadilan yang terakhir. Mari belajar, saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Mari saling menguatkan. Kita belajar, saudara-saudara. Saudara dengan saya sama. Saya pribadi tantangan saya pun banyak. Penuh tantangan saya, saudara-saudara. Udah berjalan ini cadalin 1 tahun dalam firman kebenaran Tuhan. Banyak tantangan saya. Ada yang bilang saya orang gila. Aku dikecilkan. Ada yang dikatakan pura-pura. Banyak tantangan saya. Karena kita tanpa punya tantangan, datang kepada Tuhan, keberhasilan tidak ada di hadapan hidup kita, jamahan Tuhan. Tetapi biarlah itu, mari semakin berdoa kepada Tuhan. Kalau ada pun orang mengecilkan kita, menghina kita, dihudi, segala macam, itu urusan Tuhan sama dia. Melainkan kita doakan mereka. Jangan dihakimi. Katakan pada Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Roh Kudus-Mu bekerja dalam jiwa, tubuh, dan pemikiranku. Ampunilah mereka yang mengecilkan aku. Berkati mereka, hikmati mereka supaya mengerti akan kebenaran. Begitu kita, saudara. Saya begitu pribadi. Tetapi kalau saya lihat sangat berlebihan, sudah saya doakan begitu, juga dibuat begitu, saya langsung menyerah kepada Tuhan. Biarlah urusan Tuhan itu. Saya nggak mau lagi mendoakan itu, karena sudah berlebihan, karena sudah kita serahkan kepada Tuhan. Itu urusan Tuhan. Oke, terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus pada pagi hari ini. Semoga kita diberkati, diselimuti Tuhan, dihikmati. Saya yakin dan percaya, barang siapa menonton video ini pasti dihikmati Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus terbangkit dalam jiwa dan pemikiran saudara-saudaraku dimanapun berada. Ada ilahinya, ada keagungannya, ada mujizatnya, membangkitkan kita semua. Datang berjalan demi berjalan, walaupun begitu sulit datang dalam kebenaran. Tapi kalau kita percaya, sehati seia sekata kepada Tuhan, pasti mudah. Akan Tuhan tolong, akan Tuhan jamah, akan Tuhan tuntun, akan Tuhan berkati. Mari kita belajar berjalan kebenaran Tuhan melalui channel YouTube ini. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan kita bersama, supaya Tuhan datang menolong kita dan mengampuni berbagai kekurangan kelalaian dan menguatkan kita dengan naungan ilahi dan Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau ajari kami, Engkau hikmati kami belajar dalam firman kebenaran daripada Allah. Biarlah firman-Mu menguatkan, membentengi hidup kami dalam naungan doa dan ibadah kami, dan Roh Kudus-Mu Bapa yang terkoneksi bagi jiwa pemikiran kami, yang menolong kami menghadapi segala sesuatu di bawah kolong langit, di atas bumi ini, menghadapi roh kegelapan. Tapi kami percaya, ulurkanlah tangan-Mu Bapa menyelimuti kami.
Di mana pagi hari ini firman ini, biarlah Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Juga aku berdoa depan Tuhan, barang siapa di antara kami yang menonton video ini, ada berbagai, mereka rasakan berbagai penyakit dalam tubuhnya. Izinkan lidah dan bibir kami berkata depan Tuhan, karena kami percaya mujizat-Mu ada. Kami percaya bagi-Mu tiada yang mustahil. Jamah Tuhan mereka, sembuhkan mereka. Aliran Roh Kudus-Mu yang menyembuhkan mereka. Ampuni kami semua Bapa yang tidak luput segala dosa. Kuatkan kami Tuhan, naungan tangan-Mu menyelimuti kami. Bahkan negara ini Tuhan, pemulihan tangan-Mu lah terjadi. Kami percaya, berkati kami semua. Kami berdoa hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya dan berkati kami semua. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.